Bibi Shue, ada telepon dari kampung halaman, aku mau angkat dulu. Halo, Kak Yuki, aku sedang tidak bisa bicara sekarang. Bukannya aku suruh kamu awasin Liu Huo? Kok bisa terjadi hal sebesar ini? Kamu tidak bilang padaku. Hal besar apa? Semuanya baik-baik saja di rumah. Baik apa? Mereka sudah punya anak, kamu tidak tahu? Anak? Anak apa? Tentu Liu Huo dan Mao Yaya. Kak Yuki, jangan bercanda, serius nih? Aku juga berharap ini cuma bercanda. Trust, gimana dong? Kamu tanya aku mau tanya kamu juga. Kakak, jangan panik dulu. Pasti ada solusinya. Jangan sampai Bibi Shue tahu soal ini. Kalau tidak, kita berdua yang repot. Sudah jelaslah, aku mau ketemu, tempat biasa, cepat. Mereka sudah punya anak. Ini mana? Ngapain bawa aku ke sini? Ayo. Lihat. Cantik tidak? Untukmu. Terakhir kali kamu pakai gaun pengantin. Ingat tidak aku bilang? Kalau tahu kamu pinjam uang buat beli ini, aku tidak akan pinjamkan. Sebenarnya aku tidak bermaksud begitu. Menurutku gaun pengantin itu jelek. Kamu sendiri cantik. Gaun itu tidak cocok untukmu. Jadi setelah itu aku cari yang ini untukmu. Tapi tidak ada kesempatan untuk memberikannya. Hari ini saja. Pakailah. Aku tidak mau pakai, ngapain harus pakai? Tidak mau. Gaun pengantin yang indah punya sihir. Aku bukan anak kecil. Percayalah padaku sekali ini. Pakai. Cantik sekali. Gaun pengantin tercantik, pengantin tercantik. Yang tidak bisa diberikan Siang Hui. Aku bisa memberikannya. Aku tidak bisa mengembalikan 6 tahun yang hilang. Tapi yang bisa kuberikan adalah masa depan. Tapi jangan salah paham. Aku melakukan ini bukan untuk memberimu tekanan. Hanya setelah mendengar ceritamu. Aku harap kamu bisa lebih bahagia. Kamu bahagia? Terima kasih. Xiao Qing, kok lama banget sih, Kak? Aku takut ketahuan Tante Shue. Sudah. Ini semua gara-gara si Mao Yaya. Kamu ada ide? Aku mana ada ide. Bayinya ada di perutnya, bukan di perutku. Kalau ada di perutku, aku pasti. Juga nggak tega. Kamu ini tim siapa sih? Kenapa sekarang kamu malah bela orang lain? Aku nggak.
Aku cuma, sudah, nggak usah dibahas. Kalau kamu memang nggak ada ide, dengerin aku aja. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Aku, Luo Xiaoqing, nggak pernah melakukan hal kejam seperti ini. Surat pengakuan atau surat keluhan, aku bisa bantu. Tapi obat aborsi, aku nggak berani sentuh. Nggak, cara ini sama sekali nggak boleh. Xiaoqing, aku juga nggak mau begini. Aku juga tahu, itu adalah nyawa kecil. Tapi kalau bukan karena Moyaya memojokkanku sampai nggak ada jalan keluar, kamu pikir aku tega? Aku yakin Liu Huo cuma salah langkah. Baru dekat sama si satpam kecil itu. Tapi kalau anak ini lahir, Moyaya mengancamnya, memaksanya menikah. Gimana? Kamu rela layak kebahagiaan Liu Huo dan masa depannya hancur karena wanita ini? Tentu enggak. Aku yakin kamu juga nggak mau hidup di bawah tekanan si satpam kecil. Jie Mingpi. Xiaoqing, anak ini nggak boleh dilahirkan. Moyaya nggak percaya sama aku. Hanya kamu yang bisa lakukan ini. Kalau aku ketahuan, tenang. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Xiaoqing, ingat baik-baik. Semua yang kita lakukan adalah untuk Liu Huo. Kamu tahu nggak? Demi Yoje. Ya, sudah, Liu Huo. Nggak usah dibahas lagi. Malam ini. Terima kasih. Aku ingin meninggalkan kenangan yang sempurna. Selamat tinggal. Kak, kenapa kamu di sini lagi? Jangan panggil aku kakak, kamu sudah mempermalukanku. Kamu bilang belum menikah tapi sudah hamil anak orang. Disuruh aborsi nggak mau, ini namanya apa? Mau sebelah selin, kamu teriak lebih keras lagi. Biarkan seluruh gedung dengar, baru senang ya. Kamu juga tahu ini memalukan kan? Memalukan atau tidak itu urusanku, bukan urusanmu. Kenapa bukan urusanku? Kok sekarang kamu jadi bandel? Ini semua demi kebaikanmu. Kalau kamu terus begini, aku nggak segan-segan. Baiklah, nggak segan-segan ya. Ayo, tunjukkan. Ayo, pukul aku. Aku janji nggak melawan. Kamu pikir aku nggak berani ya? Kenapa ribut-ribut di malam hari? Semua orang dengar. Ada masalah bicara di rumah saja. Ayo pergi. Kenapa di internet nggak ada yang jual obat aborsi ya? Sudah tahu ini ilegal, masih maksa aku. Ini kan menyusahkanku. Ketemu. Kak, sudah di rumah jangan ribut. Sudah di rumah jangan macam-macam denganku. Masuk semua, jangan berisik di depan pintu. Ayo. Mau ya? Kamu masih ingat pulangnya? Ibu, Jangan panggil aku ibu, aku nggak punya anak sepertimu. Ibu, kenapa sih? Kamu jangan ikut campur. Bicaralah, sudah dipikirkan? Mau diapakan anak dalam kandunganmu? Bicara dong, jadi bisu? Ibu, jangan dipaksa ya, biarkan aku pikir lagi. Beri aku waktu untuk berpikir. Bagaimana kalau Siang Hui kembali?
Bagaimana kalau dia berubah pikiran? Mao ya, kamu benar-benar naif. Sudah sampai segitunya. Kamu masih berharap Xiang Hui kembali. Bahkan sekarang dia hilang tanpa kabar. Bahkan kalau sekarang dia berlutut di hadapanku, memintaku menikahkan kamu. Aku pasti nggak akan setuju. Aku dan ayahmu susah payah membesarkanmu. Hanya berharap dewasa nanti kamu dapat pasangan yang menyayangimu. Pria yang memegangmu di telapak tangannya. Bukan untuk disia-siakan oleh binatang seperti ini. Dengan melakukan ini, kamu seperti menusuk hatiku dengan pisau, tahu? Ibu, Jangan bicara lagi. Jika kamu masih terus membangkang seperti ini, jika kamu masih memikirkan Xiang Hui, mulai hari ini, kamu tidak punya ibu seperti aku, dan aku tidak punya anak seperti kamu. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Besok kamu ikut aku ke rumah sakit atau tidak? bolehkah aku berpikir lagi? Pergi. Pergi, pergi, pergi. Aku tidak punya anak seperti kamu. Pergi. Pergi sejauh mungkin. Jangan tinggal di rumah ini. Sudah kubilang, mulai sekarang kamu tidak kenal aku dan aku tidak kenal kamu. Ibu, sudah larut malam. Mau dia pergi kemana? Mau pergi kemana terserah dia. Di saat-saat paling memalukanku, kamu selalu ada di sampingku. Baiklah, ingat-ingat saat pertama kali kita bertemu. Aku yang lebih memalukan. Apa kamu juga merasa aku merendahkan diriku sendiri? Tidak kok. Kamu hanya kurang mencintai dirimu sendiri. Aku juga sering berpikir, kemana perginya? Mau Yaya yang ceria, berani, dan kuat itu? Kenapa tiba-tiba dia menghilang? Apa yang harus kulakukan? Aku pikir-pikir dulu. Memutus masa lalu. Memulai hidup baru. Memutus masa lalu. Termasuk anak ini, itu maksudmu? Sikap keluargamu sudah sangat jelas. Terus bertahan hanya akan memperburuk konflik ini. Aku juga ingin memberitahumu cara yang terbaik. Tapi di dunia ini sebenarnya tidak ada yang sempurna. Bukan aku yang membangkang. Aku tahu, jika sekarang aku menyerah pada anak ini, besok pasti akan menyesal. Tadi malam aku bermimpi. Aku bermimpi berbaring di meja operasi. Seluruh pikiranku dipenuhi. Betapa kejamnya aku sebagai seorang ibu. Aku mengandung seorang bayi. Tapi aku sendiri yang membunuhnya. Saat bangun pagi tadi, aku tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Yang aku tahu, hatiku sakit sekali seperti mau mati. Kadang-kadang aku benar-benar ingin memelukmu dengan erat. Menghiburmu. Kadang-kadang aku juga ingin menggantungmu dan memukulmu dengan keras. Bukan karena anak dalam kandunganmu. Tapi karena kamu, demi seseorang yang tidak layak dikorbankan. Sudah mengorbankan 6 tahun. Sama seperti diriku sendiri.
Kamu pergi kemana saja? Setiap pulang kerja tidak pernah pulang ke rumah. Kamu belum tidur. Aku sangat lelah, aku mau tidur. Tunggu. Hanya 2 kalimat. Setelah selesai kamu boleh melakukan apa saja. Bagaimana? Aku akan menjual rumah ini. Jual rumah. Hari ini aku sudah pergi ke agen properti. Mereka bilang rumah kita ini sangat laris. Kalau harganya cocok, banyak orang yang berebut mau beli. Tidak, kita tinggal dengan nyaman. Kenapa harus jual rumah? Kamu beritahu aku kenapa. Tolong beritahu, apakah aku masih bisa tinggal di kompleks ini? Dulu ada Hyuki, seorang gadis yang belum menikah. Tinggal di rumah kita, sudah banyak omongan. Sekarang datang lagi Moyaya, lebih parah. Bekerja di kompleks ini. Nak, kamu mau orang-orang melihat keluarga kita seperti apa? Dulu Ibu Meng pindah 3 kali, itu untuk mencari lingkungan terbaik untuk anaknya. Agar dia bisa mendapat pendidikan, sedangkan aku, Ibu Liu ini, pindah rumah hanya untuk menghindari hutang cinta anak. Kenapa kamu selalu menyebut-nyebut Hyuki? Lalu Yaya, Moyaya itu, Mauyaya juga tidak melakukan apa-apa. kamu tahu aku tidak suka Moyaya. Tapi kamu setiap hari selalu bersamanya. Sekarang lebih parah, seluruh kompleks dipenuhi. Papan penghargaan Moyaya yang berani menyelamatkan orang. Setiap orang yang melihatku, menunjuk-nunjuk, bagaimana kalau suatu hari, aku bersikap tidak sopan padanya, akan jadi bahan omongan. Bilang kalau Suedongna ini, tidak tahu terima kasih, benar kan? Banyak sekali omongan. Bisakah aku menerimanya? Aku beritahu kamu, seumur hidup ibumu ini, selalu menjaga harga diri, mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan mandiri. Kamu mau aku taruh muka di mana? Makanya rumah ini harus dijual. Jangan ganggu lagi ya, Bu. Aku sudah cukup stres. Kamu sekarang merasa terganggu. Kalau kamu masih bersama Moyaya, kamu akan benar-benar terganggu, sampai muak. Pokoknya, aku tidak setuju menjual rumah. Asalkan kamu bisa menyingkirkan perasaan kamu. Yaya adalah gadis yang baik, kamu akan menyukainya. Yang penting, dia pernah menyelamatkanku. Bahkan jika aku menyingkirkan prasangka, aku tetap tidak menyukainya. Selamat datang, sambutan meriah. Sopala, apakah ini pemimpin datang inspeksi? Tidak, kami sedang menyambut pahlawan yang kembali dengan kemenangan. Selamat datang pahlawan kembali. Siapa? Aku. Ayah. Siapa yang tidak tahu tindakanmu, tetap tenang dalam bahaya, menyelamatkan pemilik rumah. Semua orang tahu, bukan? Hanya hal kecil, perlu segitu? Perlu. Kamu sekarang pahlawan, kami mempromosikanmu. Sama dengan mempromosikan kantor pengelola properti kami. Ini terlalu berlebihan. Bagaimana aku bisa disebut pahlawan? Sekarang yang dibutuhkan adalah berlebihan. Zaman apa ini? Zaman perhatian abad ke-21. Kantor pengelola properti kami tidak punya uang. Kalau punya, aku akan habiskan dengan baik untuk mempromosikanmu. Pasang poster besar di pintu masuk. Kita cari beberapa penyanyi, ramai-ramai. Stasiun TV akan datang, aku akan diwawancarai. Aku akan ceritakan tindakan heroikmu, kisah gemilangmu. Diceritakan dengan semangat, betapa meriahnya. Pahlawan. Halo, Wan Xin, kenapa kamu ikut-ikutan kepala gila? aku? Aku ini disebut atasan tidak baik, bawahan ikut rusak. Siapa yang tidak baik? Aku yang paling baik, tanya saja. Di seluruh kompleks, selain Liu Huo, hanya aku yang baik. Masih senang? Tepuk tangan. Untukmu. Terima kasih, sama-sama.
Hai, Kak Ziki. Obat sudah aku dapatkan, aku minta tolong teman dekat. Tenang saja, aku bilang ke mereka aku sendiri yang hamil. Tidak ingin anak ini, dan tidak ingin orang lain tahu, jadi mereka memberiku obatnya. Aku tutup dulu, Kak. Luhua. Aku tanya, apakah kamu punya anak dengan Maoyaya? Kenapa kamu diam saja? Bagaimana kamu tahu? Kenapa aku tidak boleh tahu? Kenapa berani berbuat tapi tidak berani mengaku? Kalian berdua shock shutsi. Di satu sisi merasa diri sebagai korban cinta, di sisi lain mengomentari pasangan yang mengkhianati kalian. Diam-diam kalian berdua bahkan sudah punya anak. Kamu mau bilang apa tentang aku terserah. Jangan bicara tentang dia, boleh? Baik, aku tidak akan bicara tentang dia. Liu Huo, sekarang kita berdua sudah imbang. Imbang apa? Sepanjang perjalanan ini, kita pernah berhenti karena pemandangan di sepanjang jalan. Tapi akhirnya, kita akan tetap melanjutkan perjalanan bersama. Aku lebih memilih berjalan sendirian seumur hidup daripada harus melanjutkan perjalanan bersamamu. King Er, pagi-pagi kamu masak sup untuk siapa? Maoyaya. Kamu sakit atau sedang tidur jalan? Bibi Sue, aku tidak berpikir Maoyaya. Karena Huoge terluka. Kita ini keluarga besar, kalau tidak melakukan apa-apa juga tidak pantas. Anda, dengan lapang dada bawa ini ke kantor pengelola properti. Biar mereka semua tahu kalau keluarga kita itu high class, mewah, dan berkelas. Masuk akal, tapi kamu mau aku bawa sup untuk Maoyaya? Kurang cocok ya? Bibi Sue, dengarkan aku dulu. Sekarang kantor pengelola properti dan seluruh perumahan sudah tahu kejadian ini. Papan penghargaan itu dipasang di tempat yang sangat mencolok. Kamu benar. Ini juga bukan gaya kerjaku. Anda sangat baik hati. Cepat pergi. Kakak Yuki, foto-fotonya sudah aku kirim, kamu lihat belum? Aku sudah lihat. Luo Xiaoqing, jangan bohong padaku ya. Maksudmu apa, Kak Yuki? Mana mungkin aku bohong padamu? Resep tradisional yang kamu sebut itu, benar-benar manjur atau tidak? Ini, kamu tenang saja. 2 hari ini aku akan mengantar sup setiap hari. Hari ini, pertama Bibi Sue yang mengantar. Untuk menunjukkan sikap, 2 hari lagi aku sendiri yang akan mengantar. Baik. Jangan terlalu pintar sendiri. Tenang saja, Kak Yuki. Bibi Sue. Maoyaya, ini sup ayam yang aku masak untukmu. Terima kasih sudah menyelamatkan anakku Liu Huo. Meskipun aku tahu ada beberapa kesalahpahaman di antara kita sebelumnya. Tapi aku bukan orang yang tidak masuk akal. Meskipun aku menentang hubunganmu dengan anakku. Tapi, mari kita bicara tentang fakta.
Hari itu kau melindungi anakku. Aku sangat berterima kasih padamu. Sup ayam ini tidak berharga, tapi aku benar-benar memasaknya sepanjang pagi. Kuharap kau bisa menerima rasa terima kasihku. Terima kasih, Bibi Sue, tapi sup ayamnya tidak perlu. Bagus sekali. Sangat-sangat bagus. Ini adalah bukti keharmonisan antara manajemen properti dan pemilik. Apa yang kalian tunggu? Keluarkan ponselmu, cepat. Cepat ambil gambar ini, foto, cepat ambil fotonya. Jangan ragu, foto, tekan terus, ya. Minum sedikit. Eyo. Ya. Minum sup. Cepat. Minum sedikit. Cepat, selagi hangat. Foto, ambil fotonya, ya. Kamu air fokusnya. Aku mau posting di media sosial, ya. Kamu malah selfie, lihat. Foto. Rekam video, sangat keren. Dengan ini, kita tinggal menunggu untuk menghasilkan uang besar. Bodoh, menghasilkan uang tidak semudah itu. Dengan kecerdasanmu dan kemampuanku, perusahaan kami Huoki pasti bisa dalam 5 tahun, tidak, 3 tahun. Kita akan siap untuk go public. 3 tahun. Ja, 3 tahun terlalu cepat, keyakinan itu penting. Tapi berbisnis adalah pertarungan jangka panjang, 3 tahun terlalu cepat. tidak bisakah kau membiarkanku berhayal indah sebentar? Nanti aku akan membantumu menjadi arsitek terbaik di industri ini. Saat kau berdiri di atas panggung nanti, jangan lupa, kau harus berterima kasih pada wanita terhebat di belakangmu. Nanti, aku akan membuat semua wanita iri dan benci padaku. Kamu terlalu banyak berpikir, yang kupikirkan adalah kita buka perusahaan. Hidup dengan tenang saja, tidak bisakah? Aku tidak mau hidup tenang bersamamu. Aku mau hidup bahagia bersamamu. Mana dompetmu? Untuk apa? Berikan padaku. Kenapa tidak ada fotoku? Kenapa ada fotomu di sini? Ini dompetku. Kenapa nggak ada? Kamu keterlaluan, aku nggak mau ngomong lagi. Kamu taruh di mana? Urusanmu apa? Tolong peganjan. Lihat, mirip apa? Agak mirip foto di buku nikah, kan? Buku nikah itu pakai cap baja, bukan stempel biasa. Lagi pula lihat, capnya sampai ke wajahmu. Pekaknya menyerap ke mirip. Ini namanya pralegal. Pralegal. Ayah, Kayaknya kita pernah makan siang, deh. Pralegal ya pralegal. pokoknya sekarang kita pralegal dulu. Mau Yaya. Kenapa nggak angkat telepon? Pak Direktur, saya mau keluar sebentar.
Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya mau konsultasi tentang urusan ke luar negeri. Siang Hui, kamu di mana? Mao Shilen, kemarin kamu bilang, 1 batu 2 burung. Maksudnya apa? Nggak usah paham, fokus aja hitung uangnya. Nanti aku cari Liu Huo, aku intip pendapatnya. Kayaknya 80% bakal berhasil. Apa? Biar dia jadi adik iparku. Mimpi kali. Nanti lihat saja. Pelengken. Pak Liu. Ada apa? Pak Liu, proyek Hotel Bintang 7, tadi malam. Tiba-tiba tersebar di media dan internet. Semua perusahaan terkait sedang mempromosikannya. Perusahaan terkait divisi desain. Aku juga sudah menyelidiki diam-diam. Mereka semua berusaha ikut campur. Kok bisa? Apa itu berita dari Pak An? Di sana gimana? Ada reaksi? Sejak pagi teleponnya nggak bisa dihubungi. Sibuk terus. Sudahlah. Ya sudah. Di zaman sekarang, proyek bagus kayak gitu mana mungkin bisa disembunyikan. Tapi Pak Liu, apa kita perlu siapkan tindakan darurat? Gak usah, darurat apaan sih? Bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Di saat seperti ini, kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Kalau tidak ada masalah, kamu bisa keluar dulu. Pak Liu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, cuma ingin istirahat sebentar. Kalau begitu, aku keluar dulu. Pak Tong, kamu mencari aku? Bagus sekali, Xiao San. Suruh Departemen Pemasaran segera buat rencana promosi. Hubungi semua media secepat mungkin. Proyek Hotel Bintang 7 ini harus segera dirilis. Ingat, semakin besar gerakannya, semakin baik. Aku harap besok pagi, begitu mata terbuka, seluruh media dipenuhi berita kita, Pak Tong. Aku tidak terlalu mengerti. Apa maksudmu menyuruhku melakukan ini? Apa yang tidak kamu mengerti, Pak Tong? Proyek Hotel Bintang 7 selalu dirahasiakan. Kalau tiba-tiba media mulai memperhatikan, bagi perusahaan kita, akan menambah banyak pesaing. Lalu, kalau kita suruh Departemen Pemasaran meningkatkan promosi, bukankah ini seperti kita melempar batu ke kaki sendiri? Xiao Zhang, kamu sudah mengikutiku cukup lama. Kenapa masih tidak pakai otak? Aku siap mendengar nasihatmu. Proyek Hotel Bintang 7 ini, selain kita dan posisi An Cha-er, tidak bisa digoyahkan. Sedangkan perusahaan lain yang tidak penting, aku ingin membersihkan mereka semua. Perusahaan yang tidak penting, sudah. Jangan tanya lagi, cepat lakukan, nanti kamu akan tahu. Nona, Palan-Palan, Dengga Penjelas Sangku. Masih mau menjelaskan apa? Kalau aku masih mendengar omong kosongmu. Aku benar-benar bodoh, apa itu 1 batu 2 burung, pinjam tangan orang. Bahkan bilang mau memanfaatkan Hiyuki. Bukan, rencananya memang seperti itu. Aku tidak mau dengar rencanamu, aku mau hasilnya. Masalah kehamilan ini, kapan bisa diselesaikan? Anak ini urusan besar, tidak bisa terburu-buru. Aku bisa tidak khawatir? Masalah ini sudah semakin rumit karena kamu. Bagaimana kalau Liu Huo bilang ke Hiyuki, anak ini bukan miliknya, tapi milik Xiang Hui? Lalu apa yang harus kita lakukan?
Liu Huo bukan orang seperti itu. Mau 11 Lin, aku beritahu kamu. Aku Tong Hua dari kecil sampai besar. Aku tidak pernah takut pada siapapun atau apapun, tapi sekarang karena kamu. Perasaanku dan takdirku semuanya ada di tangan orang lain. Bagaimana aku tidak khawatir? Dengar, rencanaku ini benar-benar sempurna. Coba pikir, Hyuki sudah tahu Yaya hamil sejak kemarin. Tapi sampai sekarang tidak ada reaksi. Apa artinya ini? Artinya Liu Huo sudah seperti yang kita duga. Menganggap anak itu adalah miliknya. Dan coba pikir lagi, kalau Liu Huo tidak berniat menikahi Yaya, dia bisa saja menghilang. Tapi kenapa dia masih mendekati Yaya? Apa yang dia inginkan? Bagaimana aku tahu apa yang dipikirkan Liu Huo? Yang aku tahu sekarang, selama anak Yaya belum ada kepastian, hatiku akan terus menggantung. Aku merasa sesak. Tunang, aku akan tambahkan tekanan supaya hatimu bisa tenang. Oke. Yaya, kenapa kamu belum pulang? Wajahmu kenapa begitu pucat? Aku tidak apa-apa, hanya terlalu lelah. Untuk apa? Kenapa begitu bingung? Liu Huo. Semua yang perlu kukatakan sudah kuucapkan. Aku tahu, kamu hanya ingin yang terbaik untukku. Mau Yaya? Ibu, kenapa kamu mengejarku sampai ke sini? Kamu mau bawa aku mana? Aku tidak mau pergi. Ayo pergi. Kamu mau apa? Mau bawa aku kemana? Aku akan bawa kamu ke rumah sakit untuk menghilangkan dosa ini. Aku tidak mau pergi, Ibu. Bukannya sudah kubilang. Beri aku sedikit waktu lagi. Masih mau diberi waktu sampai kapan? Kalau diberi waktu lagi, anaknya sudah lahir. Ayo pergi. Ibu, aku mohon, beri aku sedikit waktu lagi, ya. Percayalah padaku, Siang Hui akan kembali. Masih menyebut nama Siang Hui si brengsek itu? Aku ingin sekali membunuhnya. Hari ini kamu harus ikut aku ke rumah sakit untuk menggugurkan anak itu. Ayo pergi, ayo. Aku tidak mau pergi, Tante. Diam. Jangan ikut campur. Ayo pergi. Aku tidak mau pergi, aku mohon. Tidak pergi, Ibu, ayo pergi. Dokter, semua prosedur sudah selesai. Mau ya? Ikut aku. Kamu tidak boleh masuk. Pulanglah kamu. Aku selalu malu untuk mengatakannya padamu. Kamu ikut campur untuk apa sih? Apa hubungannya ini dengan kamu? Dari awal sampai akhir, kamu selalu ikut campur di sini. Yaya dalam kondisi seperti ini. Selain aku sebagai ibunya, mungkin dia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Bibi, aku hanya ingin melihat. Apa yang bisa aku bantu untuk Yaya? Membantunya. Yaya memang butuh bantuan sekarang. Tapi apa yang bisa kamu bantu? Menikahinya. Memberinya kebahagiaan. Apakah keluargamu setuju kamu menikahi seorang wanita yang mengandung anak orang lain? Tidak mungkin. Bibi sudah berpengalaman, sangat mengerti. Kamu dan Yaya tidak akan ada akhir yang bahagia. Jadi, tolong jangan terlalu emosional lagi. Jangan bilang kalian berdua tidak ada apa-apa sekarang, bahkan jika ada. Lalu apa yang bisa terjadi? Masih ada banyak hari ke depan. Bisakah kamu menjamin seumur hidup bisa memperlakukannya dengan baik seperti sekarang? Mensentainya? Ibu, Yaya ada di dalam. dia setuju. Ini bukan lagi urusannya. Yaya ini juga terlalu egois. Sampai harus membuat keadaan jadi seperti ini. Jangan tegang, santai. Sudah berapa bulan? Sekitar 2 bulan. Janinnya sangat sehat. Sangat bagus. Kamu yakin tidak mau lagi?